Seolah-olah penduduk langit itu berkata, "Wahai Muhammad, jika bumi terasa sempit olehmu, maka langit sangat luas bagimu. Jika penduduk bumi memusuhimu, maka penduduk langit menyambut hangat kedatanganmu." Ikhwan fillah rahimakumullah, peristiwa Isra diabadikan oleh Allah, dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir." Maha suci zat Allah yang telah memperjalankan hambanya dari mana ke mana, ya, lailam minal masjidil haram, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi tadi disebutkan yang namanya Isra itu perjalanan pada malam hari. Tapi kenapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kembali kata-kata lailan? Bukankah kalau dengan kata asra saja ini sudah menunjukkan bahwa perjalanan tersebut adalah pada malam hari? Para ulama ahli tafsir kemudian mengatakan disebutkannya lailan juga dalam bentuk nakiroh ini untuk menunjukkan bahwa perjalanan Isra ini memakan waktu yang sangat singkat di malam hari. Jadi tidak pada malam hari full dari mulai jam 6 misalkan sampai jam 6 subuh. Tetapi hanya sebagian malam saja. Sebagian pendapat mengatakan hanya kurang lebih 3 atau 4 jam saja peristiwa Isra Mi'rajnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Para bapak ibu rahimakumullah, Isra Mi'raj itu adalah mukjizat. Apa yang disebut dengan mukjizat? Mukjizat itu khawarikul adat yang dinisbatkan kepada para nabi, para rasul. Sesuatu yang di luar kebiasaan, Pak. Kalau bapak melakukan perjalanan dari Bandung ke Jakarta biasanya berapa jam, Pak? 3 atau 4 jam ya. Kalau ada orang kemudian melakukan perjalanan dari Bandung ke Jakarta hanya menempuh 15 menit, ini di luar kebiasaan. Ya, khawarikul adat, sesuatu yang di luar biasa. Nah, peristiwa Isra Mi'raj juga adalah mukjizat. Kalau dinisbatkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umumnya kepada para nabi, para rasul, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat. Salah satunya yang diberikan kepada Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Isra Mi'raj. Dalam rangka apa mukjizat ini? Dalam rangka melumpuhkan argumentasi, melumpuhkan kecongkakan, keangkuhan orang-orang yang tidak percaya akan kenabian, akan kerasulan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Bapak Ibu renungkan. Jarak Mekah ke Yerusalem, jarak Masjidil Haram ke Palestina itu berapa kilometer, Pak? Ini kalau lihat di peta ini kurang lebih 1236 kilometer. Tebih caket, Bu? Coba sekarang bayangkan jarak dari ujung timur Pulau Jawa ke ujung barat Pulau Jawa berapa kilometer? Ada 500 kilometer? Kurang lebih 500 kilometer. Kalau Bapak touring dari ujung barat Pulau Jawa ke ujung timur Pulau Jawa dengan mengendarai kendaraan kecepatan 80 kilometer, membutuhkan waktu berapa jam? Ya. Kalau 80 km berapa jam? 9 jam? 10 jam?
Ya. Kurang lebih 15 jam, 17 jam untuk menempuh 500 km tur Pulau Jawa. Ini dari Mekah ke Palestina 1236 km. Berarti 3 kalinya kalau Bapak mau pulang pergi dari ujung timur Pulau Jawa ke barat, terus ke timur lagi, 3 kali putaran lah gitu ya, mengelilingi Pulau Jawa. Ini kurang lebih sama dengan perjalanan dari Mekah ke Yerusalem. Berapa lama ditempuh oleh Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa Isra? Apakah 3 hari 3 malam? Apakah 7 hari 7 malam? Dengan kendaraan tercanggih yang ada pada saat itu, Pak. Biasanya para kafilah dagang Quraisy saat itu kalau melakukan perniagaan, perjalanan dari Mekah ke Syam itu, umumnya kebiasaan mereka 1 kali perjalanan saja sudah menempuh waktu 40 hari, Pak. Naik apa? Naik onta. Jadi kalau pulang pergi mereka membutuhkan waktu 80 hari. Kurang lebih 2 bulan lebih. Nah, ini mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Isra plus Mi'raj. Perjalanan dari Mekah kemudian ke Palestina, kemudian naik ke langit pertama, langit kedua, terus sampai ke Sidratul Muntaha, tidak memakan waktu sehari semalam, kurang dari 1 malam. Ini kan mukjizat. Di luar kebiasaan. Belum lagi naik, Pak. Naik dari Baitul Maqdis terus ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Di luar angkasa itu banyak meteor, Bu. Meteor itu batu luar angkasa. Kalau tidak ada lapisan-lapisan bumi, tidak ada atmosfer, maka meteor yang jatuh menuju bumi ini akan sampai ke bumi. Tidak hancur. Tapi atas izin kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, meteor-meteor yang menuju bumi, mau menabrak bumi itu, sebelum menabrak bumi sudah hancur duluan. Panas. Nah, coba bayangkan kalau manusia memasuki lapisan-lapisan tersebut, apa yang akan terjadi? Hancur berkeping-keping. Makanya kalau para astronot mau keluar angkasa biasanya dipakaikan baju yang khusus. Tidak seperti baju biasa. Karena apa? Beda kondisinya, beda atmosfernya. Nah, ini Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melakukan perjalanan dari bumi naik ke langit pertama, langit kedua, terus ke Sidratul Muntaha dan pulang lagi dengan keadaan selamat. Bukankah ini adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, makanya ada hal-hal yang perlu kita renungi bersama terkait dengan peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi menurut para ulama ahli sejarah kurang lebih pada tahun 10 kenabian. 10 tahun setelah Kanjeng Nabi, setelah Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi Nabi, terjadilah peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, pada tahun tersebut dikenal sebagai Amul Hazn. Apa Amul Hazn itu? Tahun kesedihan. Jadi jika Bapak memiliki istri yang sangat dicintai, sangat dikasihi, istri yang selalu mendukung perjuangan, kemudian wafat, meninggal dunia, tentu manusiawi kalau Bapak bersedih kan gitu ya. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW pun sama. Pada tahun tersebut ditinggal oleh istri tercintanya, oleh Khadijah. Wanita yang selama itu menemani perjuangan Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih. Kemudian yang kedua, Abu Thalib, paman Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa melindungi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari strategi-strategi licik yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy, meninggal pula pada tahun itu. Ini adalah tahun
kesedihan. Nah makanya ibu bapak rahimakumullah, dalam ayat yang tadi Quran surah Al-Isra ayat 1, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menyebut nama Rasulullah, tidak menyebut nama Nabi Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan subhanalladzi asra bi abdihi, hambanya, maha suci zat yang telah memperjalankan, telah mengisrokan hambanya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan penghormatan, dalam rangka memuliakan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan cara itu maka sedikit demi sedikit kesedihannya kan berkurang. Nah, ini isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di dalam Quran surah Al-Isra ayat 1 tadi disebut abduhu, hambanya. Yang kedua, ibu bapak rahimakumullah, terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Hari Isra wal Mi'raj itu apakah dilakukan oleh Kangjeng Nabi ruhnya saja atau ruh plus jasadnya? Ya, apakah dilakukan ruhnya saja seperti seseorang bermimpi melakukan perjalanan, bermimpi naik ke langit, atau plus jasadnya juga? Nah, pendapat yang kuat mengatakan bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj itu juga dengan jasadnya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Quran surah Al-Isra ayat 1 dengan kata-kata abduhu, hambanya. Yang namanya hamba itu ruh plus jasad. Kan gitu. Yang kedua, yang menguatkan bahwa Isra Mi'raj ini dilakukan oleh Kangjeng Nabi ruh plus jasadnya adalah bahwa pagi hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Isra Mi'raj, ini menghebohkan orang-orang Quraisy waktu itu. Mengapa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa dirinya tadi malam telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi, maka orang-orang pada tidak percaya. Masa bisa melakukan perjalanan yang jauh seperti itu ditempuh dengan waktu yang cukup singkat, dengan sangat singkat. Padahal biasanya kafilah dagang Arab kalau melakukan perjalanan dari Mekah ke Syam itu mereka menempuh waktu 40 hari. Pulang pergi 80 hari 80 malam. Artinya apa? Andai saja Isra Mi'raj itu dilakukan hanya ruhnya saja, tidak akan terjadi kehebohan di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Orang mimpi bebas-bebas saja kan Pak? Mimpi naik ke langit, biasa saja gitu. Mimpi melakukan perjalanan jauh dan bisa kembali lagi dalam waktu yang sangat singkat. Tidak ada sesuatu yang patut ditolak gitu. Kalau yang namanya mimpi, perjalanan ruhiyah. Tapi ini menimbulkan kehebohan karena apa? Karena perjalanan Isra Mi'raj ini dilakukan bukan hanya ruhnya saja, tetapi juga jasadnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para bapak ibu rahimakumullah, mengapa perjalanan Isra Mi'raj itu dimulai dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa? Tidak dari Masjidil Haram misalkan ke tempat yang lain, ke Madinah misalkan. Kenapa ke Masjidil Aqsa? Ini memberikan isyarat kepada kita kaum muslimin di setiap tempat kapanpun ya, untuk senantiasa mengingat Masjidil Aqsa ini, Baitul Maqdis ini ya, supaya bersama-sama melindungi rumah suci ya, Baitul Maqdis dari keserakahan musuh Islam. Lihat Pak, ini data sampai tahun 2000 Palestina. Yang hijau itu wilayah yang dulunya dikuasai oleh kaum muslimin. Yang putih adalah wilayah yang dianeksasi, yang direbut, dirampas oleh orang-orang Israel. Ya, dari tahun ke tahun
wilayah yang dikuasai oleh orang-orang Israel ini semakin luas. Wilayah kaum muslimin di Palestina itu semakin berkurang. Ini sampai tahun 2000. Tidak tahu sekarang 20 tahun berikutnya ya. Mungkin yang hijaunya sudah semakin tidak kelihatan. Nah, maka dengan peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan Kangjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini senantiasa harus mengingatkan kita bahwa Masjidil Aqsa adalah tempat perjalanan Isra-nya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jangan sampai kita lupakan. Sementara sekarang kondisinya ada dalam wilayah kekuasaan Israel. Ini menjadi PR bersama bagi kita untuk kembali mengembalikan Baitul Maqdis ini ke pangkuan kaum muslimin. Kan gitu. Berikutnya, dalam perjalanan Isra, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa itu dipertemukan dengan para nabi, para rasul, Pak. Ya, para nabi, para rasul sebelumnya bertemu dengan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengisyaratkan kepada kita apa? Mengisyaratkan adanya ikatan yang kuat antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi terdahulu. Bahwa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki keterikatan yang mengutus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan yang mengutus nabi-nabi terdahulu, para rasul terdahulu adalah zat yang sama, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan kepada kita. Kata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna masali wa masalal anbiya min qabli kamasali rajulin bana baitan." Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perumpamaanku dan perumpamaan nabi-nabi terdahulu adalah seperti seseorang yang membangun sebuah rumah. Ia membangunnya dengan megah, dengan bagus. Kecuali ada satu tempat yang masih kosong batu batanya. Kemudian orang-orang pada mengelilinginya, takjub dengan bangunan tersebut. Seraya berkata, andai saja ini tempat yang kosong, celah yang kosong ini telah terisi oleh batu bata, tentu rumah ini akan semakin indah. Kemudian Nabi SAW berkata, fa ana al-labinatu wa ana khatimun nabiyyin. Maka aku diumpamakan seperti bata yang mengisi celah kosong tersebut, dan aku adalah pamungkas para nabi. Nah, jadi para nabi, para rasul dari awal sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sebetulnya satu kesatuan, diutus oleh zat yang sama. Ya, memiliki inti ajaran yang sama untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini isyarat kenapa di Masjidil Aqsa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi, para rasul sebelumnya. Para Bapak Ibu rahimakumullah, berikutnya tidak hanya bertemu dengan para nabi, para rasul di Masjidil Aqsa, tetapi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pun mengimami salat para nabi, para rasul terdahulu, melakukan sholat jamaah 2 rakaat katanya. Nah, ini menunjukkan kepada kita apa? Menunjukkan pengakuan bahwa Islam adalah agama Allah terakhir yang diamanatkan kepada manusia. Agama yang mencapai kesempurnaannya di tangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi nabi-nabi, para rasul terdahulu bermakmum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa agama Islam, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah risalah terakhir yang menghapus syariat-syariat terdahulu. Andai saja ada orang sekarang kemudian masih kekeh menjalankan syariat agama terdahulu, masih beragama agamanya Nabi Musa misalkan, agamanya Nabi Isa, maka ini tentu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka falayyuqbala minhu, tidak akan diterima
wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan ia di akhirat termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Ini isyarat kenapa Kanjeng Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menjadi imam salat 2 rakaat, mengimami para nabi, para rasul terdahulu. Gitu. Nah, yang kedua mengisyaratkan juga bahwa Baitul Maqdis itu kelak akan dikuasai kaum muslimin. Karena secara fikih orang yang lebih layak mengimami sholat itu adalah pribumi, Pak. Ya, kalau ke Masjid Nurul Haq ini datang banyak tamu, maka secara fikih yang lebih layak mengimami sholat para tamu yang datang itu adalah pribumi. Ini mengindikasikan kepada kita bahwa Baitul Maqdis itu kelak, ya, setelah peristiwa Isra wal Mi'raj akan dimiliki kaum muslimin, akan di bawah kekuasaan kaum muslimin. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imam, mengimami para nabi, para rasul yang hadir waktu itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya pernah bersabda, "Innallaha zawaliyal ardo, fara'aitu masyariqaha wa magharibaha." Allah Subhanahu wa taala membentangkan bumi, kemudian terlihat ujung barat dan ujung timurnya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mengindikasikan apa? Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyaliya minha. Kata Rasulullah bahwa kekuasaan umatku akan seluas apa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi dari ujung timur sampai ujung barat itu akan di bawah kekuasaan kaum muslimin. Nah, makanya tidak heran kalau pada akhirnya umat Islam itu pernah menguasai 2/3 dunia. Karena memang sebelumnya pernah diisyaratkan, ya, semenjak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan Isra wal Mi'raj, akan kekuasaan kaum muslimin, ya, yang sebelumnya mungkin tidak terbayang. Di Mekah dengan jumlah kaum muslimin yang relatif sedikit, kemudian memiliki banyak penentang yang luar biasa, namun atas izin Allah Subhanahu wa taala kekuasaan kaum muslimin itu bisa menguasai 2/3 dunia, termasuk Baitul Maqdis pun akhirnya di bawah kekuasaan kaum muslimin. Berikutnya setelah melakukan sholat 2 rakaat bersama para nabi, para rasul, Jibril itu menghidangkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 2 gelas, Bu. Gelas yang pertama berisi susu, gelas yang kedua berisi khamr, minuman keras. Mana yang dipilih oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih gelas yang berisi susu. Kemudian Jibril berkata, "Ikhtarta al-fitrah." Engkau telah memilih fitrah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ini mengisyaratkan secara simbolik kepada kita bahwa Islam yang dibawa oleh Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah agama fitrah yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Kalau Bapak memiliki kendaraan itu didesain bahwa bahan bakarnya adalah solar. Pada satu hari diisi dengan bensin misalkan, apa yang akan terjadi? Atau sebaliknya, kendaraan bensin diisi dengan solar, tidak sesuai fitrahnya gitu. Nah, manusia pun demikian, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki fitrah, dan Islam sesuai dengan fitrah manusia. Maka ketika ada manusia mengambil aturan hidup selain Islam, ibarat Bapak memiliki motor bensin diisi dengan solar, rusak, Pak. Makanya timbulnya kekacauan, timbulnya kezaliman, kegaduhan, kerusakan di muka bumi itu adalah karena aturan yang diterapkan tidak sesuai dengan fitrah manusia. Banyaknya kemaksiatan, banyaknya pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ini yang menimbulkan fasad, kerusakan di muka bumi. Nah, maka ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memilih gelas yang berisi susu, Jibril mengatakan, "Ikhtarta al-fitrah." Engkau telah memilih fitrah. Ini menunjukkan secara simbolik kepada kita bahwa Islam itu adalah agama fitrah. Maka wajar para bapak ibu rahimakumullah,
karena Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan fitrah manusia, maka wajar jika orang yang menganut Islam itu kian hari terus bertambah. Kita bisa lihat dari peta ini. Jadi semakin berwarna coklat, maka jumlah kaum musliminnya semakin banyak. Ya, semakin banyak. Kemudian kalau kita lihat peta di sini, wilayah-wilayah yang semakin berwarna coklat. Termasuk di Indonesia. Indonesia itu konon katanya adalah negeri dengan mayoritas muslim. Dan negara-negara Eropa pun kecenderungan orang untuk menganut Islam, trennya itu semakin hari semakin tinggi. Karena apa? Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Sesuai dengan fitrah manusia, cocok dengan fitrah manusia. Berikutnya dalam peristiwa Mi'raj, kalau tadi Isra perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Sekarang Mi'raj, Nabi Muhammad SAW naik dari Baitul Maqdis terus ke langit pertama, langit kedua, terus sampai ke Sidratul Muntaha. Maka dikatakan bahwa setiap melalui satu langit dibukakan pintunya, disambut hangat oleh para malaikat, disambut hangat oleh para penduduk langit. Nah, ini menunjukkan kepada kita apa? Lagi-lagi peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah dalam rangka menghibur, membesarkan hati Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tahun itu adalah Amul Hazn, tahun kesedihan. Seolah-olah penduduk langit itu berkata, wahai Muhammad, jika bumi terasa sempit olehmu, maka langit sangat luas bagimu. Jika penduduk bumi memusuhimu, maka penduduk langit menyambut hangat kedatanganmu. Nah, ini peristiwa Isra wal Mi'raj mengandung dimensi membesarkan hati Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk terus berdakwah di tengah-tengah umat manusia. Maka tidak heran 1 tahun setelah peristiwa Isra Mi'raj terjadilah peristiwa hijrah. Berpindahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah, dan itu menjadi tonggak pertama berdirinya daulah Islam di Madinah. Ketika umat manusia kemudian menjadikan aturan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupannya. Itu adalah tonggak kemenangan pertama umat Islam. Ya, daulah Islam berdiri di Madinah, dan terus seperti itu dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin dan khalifah-khalifah berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekilas berkenaan dengan peristiwa Isra Mi'raj Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita, ya, kenangan manis kaum muslimin, kenangan manis yang dialami oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya, semasa perjalanan dakwahnya, ya, yang tentu juga ini harus diambil hikmahnya oleh kita bersama.